Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar semuanya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya masih bersemangat dalam belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, baiklah anak-anakku semuanya, semoga dimanapun anak-anakku yang soleh dan soleha, baik di rumah maupun lagi aktivitas di luar, tetap kita masih belajar, walaupun belajarnya melalui YouTube ataupun secara daring ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pelajaran yang kelima atau bab kelima tentang jujur, hormat, dan patuh. Nah, tentunya anak-anak yang di rumah tidak asing lagi dengan pembahasan ini, karena kita sering mendengarkan kata jujur, hormat, dan patuh. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sikap jujur. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita awali dulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai ke pembahasan. Yang pertama, sikap jujur. Sikap jujur, apa sih jujur itu, nak? Nah, tentu sudah pada tahu ya jujur. Jujur itu artinya benar, atau dalam arti lain memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya, ya, sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, seperti itu ya, tidak ditutup-tutupi, tidak disamar-samarkan, ya, jelas, lugas, baik ucapannya ataupun perbuatannya. Kalau memang itu benar, katakan benar. Kalau memang salah, itu salah. Kalau itu jelek, katakan jelek. Kalau itu bagus, katakan bagus. Jujur. Nah, maka dari itu kita dituntut untuk senantiasa jujur, karena jujur ini sebagaimana hadis Nabi akan membawa kepada kebaikan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Yang artinya bahwa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian harus berkata jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga." Nah, seseorang yang membiasakan dirinya berkata benar atau jujur, maka ia akan tercatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hindarilah dusta, karena dusta itu akan membawa kepada keburukan atau kemaksiatan. Dan keburukan itu akan menjerumuskan ke neraka. Nah, seperti itu ya anak-anak. Dan sesungguhnya yang membiasakan dirinya berdusta, maka ia akan tercatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dari hadis tadi yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, kita bisa membiasakan sikap jujur. Karena sikap jujur itu kadang mudah, kadang berat untuk dilaksanakan. Kadang bahkan untuk main-main atau bercanda ya, menanyakan seseorang, tidak ada si anunya, sedang kemana, padahal ada. Atau kita lagi di bel nih, "Halo Ahmad, lagi di mana?" "Oh iya, saya lagi di jalan," padahal masih di kamar, masih tiduran. Nah, "saya sudah OTW," padahal belum. Nah, itu juga jangan dibiasakan, karena kebaikan atau kejujuran itu akan membawa kebaikan. Sebaliknya, kalau kita bohong, maka
akan membawa kepada keburukan ataupun kemaksiatan. Maka hindari supaya kita selalu bersikap jujur ya. Karena kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa kita ke surga. Sebaliknya kalau kita bohong, kita sering berbuat bohong, ya satu, bohong itu membawa kita kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan atau kejelekan akan membawa kita ke neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita selalu bersikap jujur. Amin. Yang selanjutnya, jujur apabila kita melaksanakannya setiap hari atau membiasakannya, maka sifat jujur ini akan melekat dan menjadi pribadi yang baik sehingga akan membawa keuntungan kepada kita. Nah, jujur itu harus kepada siapa saja? Yang pertama, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni bentuk jujur kepada Allah dengan taat kepadanya, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Ya, jujur kepada diri sendiri. Salah satu hal yang mudah kita contohkan, lagi ulangan misalnya ya. Nah, tidak boleh nyontek. Nah, jujur kepada diri sendiri. Jadi sesuai kemampuan saja. Tidak berusaha nyontek, tidak buka buku atau lihat kepada teman. Kemudian yang ketiga, jujur kepada orang tua atau guru, ya. Berkata apa adanya, tidak menyembunyikan sesuatu, baik ucapannya ataupun perbuatan kita, pada guru ataupun kepada orang tua. Jujur berkata apa adanya, ya. Juga berbuat apa adanya, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, atau melakukan ini, melakukan itu, sesuai yang kita lakukan, yang kita perbuat kepada orang tua ataupun guru, tidak menutup-nutupi. Yang selanjutnya, jujur kepada orang lain. Jadi bukan hanya jujur kepada kita diri sendiri, jujur kepada Allah, jujur kepada orang tua ataupun guru, tapi juga kepada orang lain, siapapun, teman kita, saudara kita. Yang mesti kita harus melaksanakan jujur. Sehingga apabila kita menjadi orang yang jujur, maka akan mendapatkan manfaatnya. Seperti yang pertama, hidup kita akan selamat. Orang yang jujur itu akan mendapatkan keselamatan. Yang kedua, selalu disenangi oleh orang lain. Otomatis orang itu suka sama kita kalau kitanya jujur, tidak berkata bohong, tidak pernah menyembunyikan sesuatu dari ucapannya ataupun perbuatannya. Yang ketiga, meningkatkan martabat. Jadi kita itu akan menjadi orang yang terhormat, orang yang terpercaya, sebagaimana ketauladanan Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai sifat siddiq karena selalu berkata benar, jujur. Ya. Lalu yang berikutnya, dipercaya oleh orang lain. Otomatis ini jelas, kalau kita jujur, orang tuh pada percaya. Ya, selain suka, orang percaya pada kita karena selalu jujur. Dan yang terakhir tentunya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dan surga. Apabila kita menjadi orang jujur, perkataan kita, perbuatan kita, alhamdulillah insyaallah akan mendapatkan balasan dari Allah. Kemudian di hari nanti, yakni di akhirat, akan mendapatkan pahala surga. Semoga kita mendapatkan balasan tersebut, amin. Dan yang selanjutnya, setelah sikap jujur, kita juga harus hormat kepada orang tua dan guru. Nah ini nih, awas, hormat kepada orang tua dan guru. Sebenarnya orang tua dan guru menurut Bapak itu sama. Bedanya satu, kalau orang tua kandung yang melahirkan, yang membesarkan, yang membiayai. Nah, kalau guru itu adalah orang tua kedua, yang mendidik, yang membimbing, yang mengasuh, yang mengarahkan, ya, yang merawat kalian selama di sekolah. Karena kadang di rumah orang tua mengarahkan kita, mendidik, membimbingnya, ya mungkin terbatas waktu-waktu tertentu saja. Tapi kalau di sekolah otomatis berkelanjutan terus-menerus dari pagi hingga pulang sekolah. Jadi harus dihormati kepada mereka. Hormat. Bagaimana caranya hormat kepada mereka? Satu, tidak menyakiti perasaan mereka, tidak menyakiti hati mereka atau melukai hatinya. Kadang kita suka membuat hati orang tua kita ataupun guru kita menangis, bersedih, sakit hati, kecewa. Nah, hindari itu.
Kalau bisa kita bahagiakan mereka ya, supaya tersenyum. Jangan buat mereka meneteskan air mata karena melukai hatinya. Ya. Yang selanjutnya, berkata dengan sopan, berkata dengan lemah lembut. Walaupun orang tua kita kadang kasar, orang tua kita kadang agak gimana ya, sedikit jahat lah gitu kepada anaknya, keras dalam mendidik, dalam membimbing, kita tetap tidak boleh membantah ataupun melawan dengan perkataan ucapan yang tidak baik ataupun yang kasar. Tetap harus lemah lembut dan sopan santun. Bahkan menolak dengan perkataan atau orang sini mah embuh, ulap, nggak mau, ogah, itu nggak boleh. Tapi harus dengan kata-kata yang sopan. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya Bu, Dede lagi sibuk nih, Dede lagi kurang sehat misalnya, ya. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa berusaha untuk menuruti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka suruh pada kita. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, bisa dilihat di halaman 57. Di situ ada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, maka dari itu, setelah kita mengetahui dari firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 83 tadi, kita harus menyadari betul bahwa kedua orang tua kita itu merupakan orang yang paling banyak berkorban untuk kita, ya, yang paling berjasa. Yang kalau kita kembali melihat ibu itu yang mengandung kita, melahirkan kita, merawat kita dari sejak kecil, ya, kemudian memberi makan kita, menafkahi kita, membiayai hidup kita dan lain-lainnya, sehingga kita betul-betul wajib harus menghormati, menghargai kepada orang tua kita, terutama ibu, sampai ibu itu derajatnya 3 kali dibanding ayah. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir, patuh kepada orang tua dan guru. Ini sebenarnya nggak jauh beda dengan hormat. Cuma kalau patuh, nurut, manut, mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang diinstruksikan, diucapkan oleh beliau kepada kita selaku anak. Ya, ikuti apa kemauannya, apa yang diperintahkan. Pak, kalau misalnya perintahnya itu jelek, kepada maksiat atau disuruh nyuri, disuruh yang enggak, bagaimana tuh Pak? Nah, sebagai anak yang baik, sebagai anak yang bijak, berarti kita harus tahu mana itu perintah yang baik, mana itu perintah yang jelek. Nah, tetap sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang berbakti, kita tetap harus membantah dengan ucapan-ucapan yang sopan pada orang tua tersebut. Tetap dengan cara yang halus, tidak boleh membentak. Weh bapak ini, weh ibu ini, gak boleh bu seperti itu. Jadi seolah-olah kita menyeramahi atau menasihati orang tua. Jadi tidak seperti itu ya. Nah, maka kita tetap harus patuh, taat kepada orang tua, apalagi guru ketika di sekolah ya. Nah, tolong kerjakan nih, tulis nih, atau hafalkan nih. Nah, kadang kita banyak mengeluh, waduh banyak hafalan Pak, Bu, di rumah ngapal, di rumah ngerjain PR, di sini ada tugas lagi. Nah, kita sebagai siswa sebaiknya tetap melaksanakan, tetap mengikuti perintah guru, apapun yang diucapkannya, apapun yang diinstruksikannya dengan sebaik-baiknya. Sebagai bukti kita adalah siswa ataupun anak yang patuh, baik kepada orang tua maupun guru.
Nah, seperti itu ya nak. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tua, bisa berbuat jujur, bisa bertutur kata dengan lemah lembut, dengan sopan, dengan santun. Kemudian kita juga menghormati, menghargai kedua orang tua kita dan guru, dan yang terakhir patuh kepada mereka, orang tua kita dan guru kita. Ya, baiklah anak-anakku semuanya, perjumpaan kita cukup sampai di sini dulu. Tugas kalian hanya menyimak dengan baik, dan yang paling penting laksanakan apa yang sudah Bapak ucapkan atau sampaikan pada video kali ini, sehingga anak-anakku semuanya yang di rumah bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga mendapatkan balasan dari Allah yang terbaik, yakni surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita sama-sama menutup perjumpaan kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.